Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali dengan membaca sebagian daripada zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah. Semoga Allah izinkan kita terus istiqamah sampai nanti wafat kita insyaallah husnul khatimah. Dua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Hadirin silakan dibuka Al-Baqarah ayat 87. Ayat 86 ya hadirin. Ayat 85-nya sudah yang kemarin. Berarti 86, 87 dan semampunya untuk kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Atau mereka itulah orang-orang yang mengharap dunia tapi tanpa disadari dunia yang dikejarnya hanyalah untuk membuat dia lalai dari negeri akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelan-pelan membuka tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Apa yang dimaksud dengan mereka membeli kehidupan dunia lalu kemudian menukarnya dengan kehidupan, mereka menukar kehidupan akhirat dengan dunia. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi ibarat satu tubuh. Jika salah satu darinya sakit, seluruh tubuhnya juga sakit dengan demam. Apabila dia demam, maka sungguh semuanya tidak akan dapat tidur. Di sini dinukilkan hadis Nabi tersebut untuk memberitahu persaudaraan orang-orang yang beriman tidak sama seperti persaudaraannya Bani Israel. Persaudaraannya orang-orang beriman, satu sakit, sakit semua. Persaudaraannya orang Bani Israel kemarin dibahas, mereka dibilang jangan menumpahkan darah, tapi mereka malah menumpahkan darah. Jangan diusir, mereka malah musir. Persaudaraan orang beriman beda. Persaudaraan orang beriman adalah satu sakit-sakit semua. Juga tentang ayat yang tadi, mereka menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka menukar kehidupan dunia dengan kebalik ya. Mereka menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Maknanya adalah untuk mendapatkan dunia yang sedikit, mereka rela untuk tidak mentaati syariat Allah. Kata para ulama demikian. Ternyata ada ya hadirin, akhirat yang abadi, yang kemarin kita pelajari khalidina fiha abada, atau yang kemarin ayat yang kita pelajari sebelumnya hum fiha khalidun. Mereka itu menukar akhirat yang abadi dengan dunia yang sementara. Maka dalam pandangan mereka gak ada halal dan haram. Yang ada dalam pandangan mereka hawa nafsu menyukainya. Jadi di pandangan mereka nggak ada lagi perintah syariat Allah, tapi yang ada dalam pandangan mereka Tuhannya adalah nafsu syahwatnya. Dalam pandangan mereka semua itu halal, yang penting saya dapatkan bagian daripada dunia apapun caranya. Ini mindsetnya Bani Israel yang kufur. Kalau Bani Israel yang beriman nggak begitu. Tapi Bani Israel yang kufur, semua cara dihalalkan buat dia, yang penting dia dapatkan daripada percikan dunia. Mau itu nanti menumpahkan darah saudaranya, mau itu nanti menghancurkan martabat, harta, kehormatan saudaranya, mau itu nanti dia dengan menyikut berbuat zalim kepada saudaranya, maupun harus dengan cara membunuh, seperti yang kemarin diceritakan. Ada seorang keponakan membunuh pamannya, karena pamannya adalah seorang laki-laki mandul yang kaya raya. Al-Quran surah Al-Baqarah, pamannya yang mandul dan kaya dibunuh sama keponakannya. Tujuannya satu, keponakannya hendak menguasai kekayaan pamannya. Lalu ternyata ketika pamannya mati, semua orang kebingungan, saling tuduh menuduh siapa yang telah membunuh paman ini, karena jasadnya paman ini ditaruh di salah satu pintu rumah daripada Bani Israel. Akhirnya mereka saling tuduh menuduh, datang kepada Musa. Allah firmankan suruh cari seekor sapi, jenis kelaminnya betina, warnanya kuning. Kuningnya kuning tua, gak belang, nggak ada cacat. Lalu disembelih, bagian daripada organ tubuhnya dipukulkan kepada mayit. Mayit itu atas pertolongan Allah kemudian hidup. Ditanya, siapa yang bunuh kamu? Dia jawab, yang bunuh saya keponakan saya. Lalu kemudian dia pun mati kembali, Allah cabut nyawanya lagi. Seperti itu mereka menghalalkan segala cara. Atau dalam bahasa ayatnya Al-Baqarah ayat 86, Allah berfirman, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka menukar kesenangan akhirat yang abadi selama-lamanya dengan dunia yang sementara.
Mereka beli dunia, mereka lupakan akhirat. Karakter-karakter ini ada loh jamaah. Sampai sekarang bahkan ada karakter-karakter orang yang menjual akhiratnya demi dunia yang tak seberapa. Sampai sekarang pun masih ada. Ada orang yang menukar imannya dengan sekardus mie instan, satu karung beras, minyak, gula, tepung, dan sejenisnya. Mereka tukar itu. Imannya seharga beras, imannya seharga sekardus mie instan, imannya seharga beberapa liter minyak. Sampai detik ini pun terjadi fenomena-fenomena seperti itu. Makanya sejatinya ada kalimat Al-Quran ini nanti terus relevan sampai sepanjang zaman hingga hari kiamat. Hanya aktornya aja beda-beda. Dulu Musa dan Fir'aun, ketika Nabi Muhammad dan Abu Jahal pun berlaku nanti sampai seterusnya hari kiamat. Hanya tokohnya aja beda-beda. Dulu Bani Israel yang menukar keimanan mereka dengan hal yang murah, yakni sebagian keuntungan dunia. Sekarang pun ada. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Bahkan ayat-ayat Allah dijual untuk harga yang sangat murah. Dia menjual ayat Allah, yang penting ada cuan feedback untuknya. Dia bicara sesuai pesanan, tolong ya jangan bicarakan riba haram, saya kasih sekian. Dia nggak bicara riba haram karena ada cuan di balik itu semua. Dibeli. Sembunyikan ayat Allah yang ini ya. Itu kan sikap dan sifatnya Bani Israel yang kufur. Menyembunyikan sebagian ayat, menampakkan sebagian ayat yang lain. Atau dalam ayat yang sebelumnya kita telah pernah pelajari, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu beriman pada sebagian kitab, kufur kepada sebagian yang lain? Maksudnya disembunyiin ini ayat-ayat tertentu. Yang riba haram tolong jangan dibilangin ya, sembunyiin. Disembunyiin tuh yang haram-haram. Ditampakin yang menurut dia sesuai dengan visi misinya dan hawa nafsunya, ditampakin itu. Tapi yang haram-haram jangan ya, jangan ya, jangan ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian ini jadi menjadikan agama itu sesuai hawa nafsu kalian. Suka diambil, nggak suka kalian buang. Nggak bisa demikian. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kalau itu yang mereka lakukan, berarti mereka telah membeli dunia dengan harga yang sangat-sangat murah, lalu ditukar dengan negeri akhirat yang mahal luar biasa. Ditukar. Jadi Tuhannya siapa? Hawa nafsu, nafsu syahwat, Tuhannya syaitan, dan mereka menghamba kepada dunia. Apa ciri-ciri budak dunia? Lebih mengutamakan dunia daripada negeri akhirat, lebih mengutamakan murkanya Allah daripada rahmatnya Allah. Kalau sampai itu terjadi dalam hidup kita, boleh jadi ciri-ciri kita telah menjadi budaknya dunia. Murka Allah nggak dipedulikan sama dia. Yang penting dapat cuan. Allah ridho atau Allah nggak ridho, nggak peduli buat dia. Yang penting harta terus tertumpuk di rekeningnya. Mau Nabi Muhammad telah meneladani ataupun tidak, nggak ada masalah. Yang penting cuan, cuan, dan cuan. Itu yang ada dalam benak para penggila dunia. Dan mereka menukar kehidupan akhirat yang abadi selamanya dengan dunia yang sementara. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Dan bagi mereka, orang yang menukar kehidupan akhirat dengan negeri dunia yang sifatnya sementara, bagi mereka adalah azab yang pedih, wala hum yunsarun, dan bagi mereka tidak ada yang menolong. Wala hum yunsarun. Siapa yang mau nolong mereka? Nggak ada. Siapa yang mau meringankan azab mereka? Nggak ada.
Allah timpakan azab yang pedih. Allah tak mau bicara dengannya, dan Allah tak mau mensucikan dirinya, dan tidak sedikit pun dosanya akan Allah ampuni. Walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Kepada siapa? Yang menukar kehidupan akhirat dengan dunia yang sementara. Jangan ditukar hadirin. Akhirat kita dengan dunia ini jangan ditukar. Yang ada, tunggangi dunia kita untuk negeri akhirat yang selamanya. Itu baru tepat. Punya harta, tunggangi untuk negeri akhirat. Punya kesempatan waktu, tunggangi waktu yang dipunya untuk negeri akhirat. Punya ilmu, pakai ilmunya untuk negeri akhirat. Punya jabatan, pakai gunakan jabatan yang sedang diemban untuk negeri akhirat. Punya apapun, tunggangi untuk negeri akhirat. Karena dunia adalah tempat menanam. Tanam yang baik-baik. Bukan lagi kita terus kemudian menukarkan akhirat dengan dunia ini, bukan. Karena dunia semakin dikejar semakin tak dapat, dunia semakin kita mati-matian mengejarnya semakin menjauh. Akhirat tanpa kau kejar, ia akan mendatangimu. Tanpa mati-matian engkau mengejarnya, ia tetap akan datang kepadamu. Dan gak ada satupun di antara kita yang bisa sembunyi tentang matinya seseorang itu. Di mana tempatnya? Dia bersembunyi di gedung yang paling aman, dia bersembunyi dalam benteng yang paling kokoh. Tapi kalau datang ajalnya, gak ada yang bisa menghalang-halangi ajal itu akan datang kepadanya. Jangan tukar dunia, jangan tukar akhirat dengan dunia yang sementara. Ayat berikutnya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Taurat kepada Musa, dan kami Allah telah menyusulinya berturut-turut setelah itu dengan rasul-rasul. Artinya Allah datangkan utusan-utusan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan telah kami berikan bukti-bukti mukjizat yang nampak kepada kalian. Di antaranya kami berikan kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap yang datang kepadamu, yakni daripada seorang rasul, membawa suatu pelajaran untuk kalian, lalu kalian tidak sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian menjadi angkuh lagi sombong, maka beberapa orang di antara kamu mendustakan mereka, dan beberapa orang lainnya justru malah kalian bunuh. Bani Israel punya sifat juga. Ini sifat mereka. Datang utusan Allah kepada mereka, mereka tolak. Bahkan gak cuma ditolak, didustakan. Mereka dustakan. Gak cuma nolak, bukan cuma didustakan, bahkan ada di antara mereka yang membunuh utusan-utusan Allah. Nabi Muhammad SAW salah satu seorang nabi dan rasul yang selalu diancam hidupnya untuk dimatikan oleh orang-orang kufar. Wahai Muhammad, kamu minta apa sih? Kalau kamu minta menjadi orang kaya, kami kumpulkan semua harta kami berikan padamu, kamu jadi orang yang paling kaya di tempat ini. Kamu minta apa? Wanita yang paling cantik, pilih wanita mana yang paling cantik, kami nikahkan, kami yang biayai, kami yang adakan pestanya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi seorang yang punya jabatan? Silahkan, kami berikan jabatan ini untukmu. Tapi apakah Nabi mau menerima hal itu semua? Tidak. Nabi jawab, kalaulah matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dengan semua yang kalian tawarkan tadi, tidak akan membuatku berhenti daripada dakwah. Yang mereka pinta dengan 3 hal tadi, supaya Nabi Muhammad berhenti mendakwahkan la ilaha illallah, supaya berhenti dari dakwah itu. Mau jadi kaya, kaya deh. Nikah sama yang paling cantik, kami fasilitasi. Mau jadi seorang berkuasa, kami berikan kekuasaan padamu, tapi berhenti mendakwahkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad nggak mau. Kemudian Nabi Muhammad berkata, kalau matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan aku berhenti dari mendakwahkan la ilaha illallah. Semangatnya Rasulullah tetap saja didustakan sama kaumnya. Segelintir orang mendustakan, bahkan segelintir orang hendak membunuh. Sama yang dilakukan Bani Israel sejak lama itu.
Apakah kalau datang kepadamu seorang Rasul membawa suatu pelajaran bagi kalian, lalu tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian dustakan? Sikap hari ini pun orang-orang yang kalau dinasihati dengan nasihat kebaikan lalu kemudian dia mentahkan nasihat itu, dia dustakan nasihat itu, sama dengan siapa? Bani Israel. Gak ada beda. Dulu Bani Israel datang Rasul, bawa pelajaran, didustakan dan hendak dibunuh. Kalau sekarang datang nasihat kebaikan, didustakan, beda atau sama dengan Bani Israel? Sama, nggak ada beda. Yang membedakan orang beriman dengan Bani Israel itu, orang beriman ketika datang nasihat kebaikan sami'na wa ata'na, orang Bani Israel ketika datang kebaikan nggak sesuai hawa nafsunya, mereka mentahkan, mereka dustakan, mereka bunuh orang yang membawa ajaran itu. Mereka bunuh nabi-nabi, mereka bunuh rasul-rasul, mereka bunuh itu semua karena nggak sesuai sama hawa nafsu mereka. Dan itu juga yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Mujahid, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, dan di antaranya Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan, di antara mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa mempertunjukkan kepada kaumnya mampu menghidupkan orang yang mati atas seizin Allah, mampu membuat seekor burung dari tanah lalu ditiup, lalu burung itu pun menjadi hidup dan terbang. Itu mujizat Nabi Isa. Dan Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang sakit. Di hadapan kaumnya dipertontonkan mujizat itu semua untuk melemahkan mereka, tapi mereka mendustakan Nabi Isa. Bahkan mereka hendak menyalib Nabi Isa. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Lalu Al-Quran pun Allah berfirman, Nabi Isa itu bukan yang disalib itu. Wa ma qataluhu. Nabi Isa juga bukan yang mereka bunuh, yang mereka akui mereka telah menyalib dan membunuh Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa diangkat sama Allah naik ke atas, dan Allah yang menjaga Nabi Isa sampai waktu yang tidak tahu kapan. Tapi nanti jelang-jelang hari kiamat Nabi Isa diturunkan ke muka bumi. Nabi Isa tunduk kepada ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa bersyahadat, dan Nabi Isa membunuh babi, membunuh Dajjal. Dan ketika Nabi Isa turun, berarti sudah dekatnya kita dengan hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah para nabi. Ujian mereka didustakan, hendak dibunuh, dibuat makar supaya berhenti daripada dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengorbankan nyawanya, mereka yang mengorbankan jiwanya, mereka yang mengorbankan waktunya, membawa risalah ini. Sampai hari ini kita bisa beriman dengan begitu mudahnya. Sampai hari ini kita bisa ngaji tanpa dihalang-halangi. Sampai detik ini bahkan kita bisa duduk tanpa ada satupun orang yang mencemooh kita. Kalaupun ada, ya mungkin itu sebagian oknum-oknum aja. Tapi hari ini kita relatif mudah dalam keimanan. Gak ada yang karena ngaji kemudian pulang dibunuh. Gak ada yang karena ngaji kemudian pulang digergaji dari ujung kepala, membelah daripada seluruh tubuhnya, terbagi kepada dua bagian. Gak ada yang lepas ngaji lalu kemudian rumahnya dibakar. Gak ada. Iman di hari ini begitu mudahnya. Lalu kenapa kita masih enggan beriman? Iman hari ini begitu mudahnya. Terus kenapa kita masih mencari excuse di balik itu semua? Nggak ada yang mencari alasan. Setelah datang banyak wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, kecuali pasti yang kita tuhankan, yang kita sembah bukan Allah, tapi hawa nafsu. Seperti Bani Israel, apakah setiap Rasul yang Allah utus membawa pelajaran kepada kalian lalu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kalian, lalu kalian berubah menjadi angkuh lagi sombong, kalian dustakan mereka, bahkan kalian bunuh mereka, para Nabi dan Rasul? Allah, sifat-sifatnya Bani Israel yang kufur. Berikutnya ayat keberapa? 88.
wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Tapi sebenarnya Allah telah mengutuk, melaknat mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali di antara mereka yang mau beriman. Ayat ini memberitahu penyebab hati tertutup. Dilingkari kalimat, sebenarnya Allah melaknat mereka sebab karena keingkaran mereka. Jadi kita harus tahu ya Jawa, penyebab hati kita tertutup itu apa? Penyebab hati tertutup itu ingkar. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, sekali-kali tidak yang membuat hatimu tertutup, maka nu yaksibun, apa yang kamu lakukan. Yang membuat Allah laknat kita karena keingkaran kita. Lalu Allah pun mendatangkan laknatnya dan hati kita ditutup karenanya. Hati itu tertutup karena banyak pengingkaran yang dilakukan. Sekali berbuat dosa, mungkin masih ada perasaan astagfirullah, salah ya. 2 kali berbuat dosa, mungkin masih Allah titipkan dalam relung hatinya, salah nih. Tapi kalau udah 100 kali berbuat dosa, 200 kali berbuat maksiat, 300 kali menerabas langgaran-langgaran apa yang semestinya tidak dilanggar, 1000 kali membangkang terhadap syariat yang Allah telah syariatkan, apakah hatinya masih hidup? Boleh jadi hatinya sudah mati jemaah, karena terlampau sering pengingkaran yang dia lakukan. Wa qalu qulubuna gulf, hati kami tertutup. Bal la'anahumullah, Allah laknat mereka bikufrihim, karena ingkarnya mereka. Faqalilan ma yu'minun, dan sedikit di antara mereka yang mau beriman. Al-Imam Abu Aliyah memahami daripada ayat di atas, makna daripada hati mereka tertutup adalah mereka tidak mau memahami risalah yang datang kepada mereka. Nggak mau memahami artinya apa? Ini Al-Quran sudah datang di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak mau pelajari. Al-Quran sudah ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak mau pelajari, nggak mau memahami, nggak mau mentadaburi, nggak mau mengamalkan, nggak mau mengajarkan. Itu kata Imam Abu Aliyah. Kata beliau, hati mereka tidak mau memahami apa yang datang dari risalah kepada mereka. Kalau kita sudah punya Al-Quran, tapi Al-Quran cuma jadi pajangan di rak-rak dalam rumah kita, nggak pernah kita buka, nggak pernah kita baca, nggak pernah mau kita tadaburi, kaji, nggak pernah kita mau pelajari, nggak pernah mau kita amalkan, dan nggak pernah mau kita ajarkan lagi sama yang lain. Pertanyaan besarnya, apa bedanya kita sama Bani Israel? Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita punya Al-Quran, kita pelajari, kita baca, kita pahami, kita tadaburi, kita amalkan, terakhir kita ajarkan kepada yang lain. Jadi Al-Quran bukan cuma untuk dipajang. Berkata seorang ulama, siapa yang menjadikan Al-Quran ini di hadapan mereka, siapa yang menjadikan Al-Quran ini menjadi imam di depan mereka, maka Al-Quran ini akan menuntunnya masuk surganya Allah. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakang punggung mereka, maksudnya adalah mereka mengabaikan Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, ditaruh di belakang, maka Al-Quran ini akan mendorong mereka untuk masuk ke neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran bukan untuk dipajang saja, Al-Quran bukan untuk ditaruh di rak saja, bukan hanya untuk dibeli saja lalu kemudian dianggurkan begitu saja. Tapi Al-Quran untuk dibaca, dipahami, diamalkan, diajarkan pada yang lain.
Maka pegang pendapatnya Al-Imam Abul Aliyah, bahwasanya mereka dilaknat oleh Allah karena banyak pengingkaran tersebab hati mereka tidak mau memahaminya, yakni adalah karena mereka enggan memahami risalah-risalah yang datang kepada mereka. Ada Al-Quran tapi mereka lebih memilih membaca yang lain. Khatam buku-buku tebal selain Al-Quran dan hadis-hadis otentik, mereka khatamkan dalam waktu 1 hari, bahkan ada yang 2 hari, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 hari mereka khatam. Tapi Al-Quran setahun sekali pun belum tentu mereka khatam. Novel tebalnya 1000-an halaman, khatam. Al-Quran tidak. Banyak buku-buku apa, buku-buku falsafah, buku-buku filosof, buku-buku ini, buku-buku autobiografinya orang-orang hebat di tahun 1900-an, 1800-an, mereka khatam membacanya. Autobiografi, mereka membaca itu hingga khatam. Pemikiran-pemikirannya apa, karya-karyanya apa saja, mereka habisi, mereka lahap semuanya. Tapi Al-Quran beserta maknanya gak pernah sekalipun mereka baca. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka beriman pada sebagian, mereka kufur kepada sebagian yang lain. Itu masih mending, berarti kan ada sebagian keimanan yang mereka pegang. Yang lebih parah lagi, mereka gak tahu sama sekali pedoman untuk hidup mereka, yakni Al-Quran. Yang lebih parah lagi, baca pun tak mampu. Allah, sangat betul hadirin, kami sarankan buat diri kami dan kita semua, jangan sampai wafat dalam keadaan belum bisa membaca ayat Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggal belum bisa membaca firman-firman Allah yang indah ini, hadirin. Baca jemaah, beserta artinya, beserta tadabbur kitabnya. Pelan-pelan gak kerasa kok. Kemarin Al-Fatihah ayat yang pertama, sekarang sudah sampai Al-Baqarah ayat ke-88. Besok Ali Imran, besok An-Nisa, besok Al-Maidah, besok Al-An'am. Lanjut terus Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, terus sampai nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca, tadaburi, kaji, amalkan seberluaskan. Jangan-jangan kita jadi yang kayak dikatakan Abul Aliyah, yakni hati mereka enggan memahami risalah yang datang pada mereka. Risalah udah datang, Al-Quran. Jamaah pakai internet di rumah, setiap bulan ada tagihannya nggak? Ada. Pakai air PDAM, setiap bulan ada tagihannya nggak? Ada. Al-Quran, saya tanya kepada hadirin semua, apakah setiap bulan Allah datangkan lewat sodoran bil, bayar ya nih Al-Quran, kamu udah baca kan, bayar ya? Allah ngasih bil nggak terhadap Al-Quran yang diturunkan? Nggak ada. Tagihan Al-Quran yang kamu baca per bulan 478.000, nggak ada. Allah tuh nggak nagih, padahal ini nikmat yang bisa kita rasa. Iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. 5 untouchable, nggak bisa kita raba. 5 ghaib. 1 bisa kita pegang, apa? Beriman kepada Al-Quran. Ini mukjizat jemaah. Orang sembuh jiwanya karena ini, orang tertolong hidupnya karena ini, orang menjadi kuat karena ini. Al-Quran maksudnya. Lantas kita masih mencari penyembuh di luar daripada Al-Quran, sedangkan Allah berfirman, Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh atas semua sakitmu yang ada dalam dadamu. Sumpah hidup karena jauh dari Al-Quran. Gampang, gak ada pegangan, ya karena gak pernah buka Al-Quran. Bingung harus berbuat apa, boleh jadi karena gak pernah sedikit pun tahu ada kisah yang indah tentang visi misi hidup seorang hamba di dalam Al-Quran, tapi gak pernah ia baca. Mari jemaah,
kita baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, kita hidup bersama Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran sebagai hudalil muttaqin, petunjuk pemakaian handphone. Kalau bingung baca kitabnya. Petunjuk pemakaian AC, pemasangannya, bongkar pasangnya, dan peletakan terbaik, posisinya di mana saja. Kalau bingung baca. Pedoman memasang dan mengoperasikan mesin cuci. Kalau bingung baca petunjuknya. Hidup kita manusia, kalau bingung baca Al-Quran. Allah nggak nyuruh kita baca komen. Sakit hati deh saya, orang kok begini banget ya komentar. Sakit hati deh saya, kok netizen kejam banget sih komennya di sosial media saya. Siapa yang suruh baca komentar? Allah suruh kita baca Quran, bukan baca komentar orang. Allah suruh kita baca Quran. Nggak ada yang nyuruh baca komentar. Kalaupun baca, baca aja, sekedarnya aja. Silakan dibaca, nggak apa-apa, sekedarnya aja. Tapi yang paling utama, Allah suruh kita baca Quran. Di waktu yang sama kita baca komentar, di scroll, apalagi di komentar di tempatnya orang lain, di scroll. 1 jam terasa cepat. Baca Al-Quran 5 menit, ngantuknya luar biasa. Main kita, kesenangan dunia, 1 jam terasa cepat. Baca Quran terasa lama. Padahal Al-Quran ini barokah hidup ada di sini. Bimbingan hidup ada di sini. Cari ketenangan hidup ada di sini. Jangan cari di luar daripada Al-Quranul Karim. Karena orang-orang yang mencari di luar daripada Al-Quran, hatinya nanti mati, sulit memahami. Al-Imam Mujahid mengatakan, wa qalu qulubuna ghulf. Al-Imam Mujahid mengatakan hati mereka tertutup, yakni di dalam hati mereka telah banyak penutup yang membuat hatinya sulit terbuka. Ini kata Al-Imam Mujahid. Kalau kata Abul Aliyah mengatakan mereka tidak mau memahami risalah yang datang padanya, tapi kalau Al-Imam Mujahid mengatakan di hati mereka itu ada penutup. Penutupnya itu udah sulit dibuka. Nah, bahaya lu jemaah. Terlalu seringnya melanggar syariat Allah, maksiat kepada Allah, membuat hati kita tertutup. Dan semakin banyak dia bermaksiat, maka bisa bukan lagi ditutup, tapi dikunci mati. Sehingga kebaikan seperti apapun, selembut apapun, sebanyak apapun, sulit membuat hatinya terbuka karena sudah dikunci mati. Na'udzubillah. Dikunci. Efek dosa bahaya. Makin sering berbuat dosa, makin banyak berbuat keliru, menutup hati kita yang tadinya bersih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbuat dosa, nukitat fihi nuqtatun sauda, 1 titik hitam di hatinya yang bersih. 1000 dosa, 1000 titik hitam. Semakin banyak dosanya, hitamlah hatinya. Semakin hitam hatinya, semakin sulit kebenaran cahaya itu menembus bersihnya hati karena sudah tertutup dengan karat-karat dosa. Semakin tertutup, parah, terkunci. Sudah terkunci, sulit dibuka. Itu asbab dosa. Para ulama dulu, beliau sering bilang kalimatnya, ketika kami mendapati tunggangan kami, baik keledai kami, kuda kami, unta kami, sulit diajak koordinasi untuk berangkat jalan ke satu tujuan, kami tahu di saat itu kami sedang banyak dosanya. Allah. Jadi kita kalau hari ini naik mobil, lah kok mobilnya begini, tahu-tahu mogok, lah kok tahu-tahu diem-diem diserempet, oh ada dosa tuh. Kalau lagi naik motor, anteng-anteng kok tahu-tahu bannya bocor, nggak usah sibuk nendang. Apa sih ini ban baru kemarin ganti ban bocor lagi. Kalau sibuk-sibuk nendang, koreksi ke diri sendiri. Kita banyak
dosanya. Aku tahu saat aku sedang berbuat dosa kepada Allah, saat tungganganku tak mau mudah untuk kubawa ke tempat yang hendak aku tuju. Para ulama tuh koreksi sama dirinya sendiri. Ya Allah, hamba berbuat dosa nih, ampunilah aku ya Allah, mudahkan aku mengarahkan tungganganku ya Allah. Itu yang mereka pinta sama Allah. Kadang kita itu lupa, tunggangan kita rusak, yang disalahin emang udah mobil tua nih. Harusnya kita ngeliat ke diri kita dulu. Wipernya mati tiba-tiba, kok wipernya nggak bisa jalan? Aduh, duh. Emang udah nih, wiper baru beli, mereknya nih, mereknya. Yang disalahin mereknya, salahin diri kita dulu jemaah. Sebelum orang lain, salahkan diri kita dulu. Dosa apa ya Allah? Banyak banget dosanya hamba nih ya Allah. Sampai-sampai begini ini kejadi, sampai-sampai seperti ini kejadiannya. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Selalu begitu jemaah. Minta ampun sama Allah. Butuh. Kita tuh paling butuh sama ampunan Allah. Manusia suka tidak suka hal yang biasa. Manusia pro kontra sama kita hal yang biasa. Tapi yang jangan sampai benci sama kita, kontra sama kita, nggak suka sama kita, Allah. Jangan sampai Allah yang benci sama kita, Allah yang nggak suka sama kita. Kalaupun manusia nggak suka sama kita, hal yang biasa. Manusia benci sama kita, hal yang biasa. Asal jangan Allah. Karena kalau udah Allah yang benci, gelap hidup kita. Karena kalau Allah yang nggak suka, bisa binasa hidup kita. Cari ridhonya Allah, cari kecintaannya Allah. Jangan sampai Allah laknat kita gara-gara hati kita dipenuhi maksiat. Qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan dari dulu Allah beritahu kalimat terakhir, faqalilam ma yu'minun. Orang-orang beriman itu jumlahnya banyak atau sedikit? Qalil, sedikit. Orang yang beriman tuh jumlahnya sedikit. Tapi nggak usah khawatir, aduh kita sedikit ya jumlahnya, mereka lebih banyak ya. Nggak usah khawatir. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak Allah firmankan dalam ayatnya? Berapa banyak pasukan yang kecil, sedikit, mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar dan lebih banyak dari mereka. 300 lawan 1000, siapa yang menang? 300 yang menang. 700 lawan 2000, siapa yang menang? 700 yang menang. 12.000 lawan 300.000 pasukan, siapa yang menang? 12.000. Padahal menurut matematika manusia pasti yang banyak yang menang. Tapi hukum Allah beda. Allah berikan pertolongan selama kalian beriman. Faqalilam ma tu'minun. Sedikit yang beriman. Makanya jangan khawatir. Ya Allah, kok dikit ya? Gak usah khawatir. Dulu sahabat di Madinah, kota yang Munawwarah. Kota Madinah itu artinya kota. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Kenapa Nabi beri nama itu? Dulu namanya Yasrib. Madinah itu nama dulunya Yasrib. Tapi begitu Nabi tiba, diganti. Nggak ada Yasrib-Yasriban, kita ganti nama tempat ini adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang bercahaya, yang dengan cahaya tauhid keimanan itu akan memendar ke seluruh penjuru dunia. Karena Nabi tahu dari kota inilah iman akan dipendar ke seluruh dunia. Jumlahnya emang banyak. Pada awal yang beriman jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit dibanding hegemoni dua imperium besar, Imperium Persia dan Romawi. Bizantium, Persia, Romawi besar. Madinah kecil. Sampai-sampai Yahudi tertawa. Muhammad bilang mau menaklukkan Konstantinopel. Dia bilang Konstantinopel akan tertakluk. Padahal kita kecil.
kita belum dikenal di sebuah kota yang gersang tandus. Kesejahteraan aja pada saat itu sangat-sangat dan sangat-sangat jauh dari kata sejahtera kalau dilihat daripada geografisnya. Di sini kita ngelihat itu pohon besar, hijau. Di sana pasir, padang pasir, batu. Kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, anginnya itu bukan sepoi-sepoi tapi anginnya bawa debu, kena mata-matanya langsung kelilipan. Itu medannya. Tapi dari yang kecil Allah pendarkan cahaya iman itu menaklukkan negeri-negeri yang besar. Faqalilamma yu'minun, sedikit yang beriman. Tapi jangan khawatir, sedikit itu bisa merubah yang banyak dan besar. Yang harus dipunyai iman. Mau sedikit, asalkan solid, asalkan betul-betul beriman kepada Allah, yang sedikit ini akan merubah sesuatu yang besar. Kadang juga kita perlu. Tapi kalaulah banyak, hanya mohon maaf, sebagian nanti ada yang menjadi munafik, bahaya. Ada sebagian yang justru malah menggembosi, malah justru bahaya. Tentu kita berdoa kepada Allah banyak, beriman, solid, itu yang kita nantikan. Dan Allah gak akan pernah kekurangan jalan untuk menghadirkan generasi gemilang itu di hadapan kita. Tapi orang beriman tuh gak boleh ragu, walaupun dia hari ini sedikit jumlahnya, dia gak boleh ragu tentang keyakinannya kepada Allah, karena Allah akan tetap menolong mereka berapapun jumlah mereka, walaupun dalam bilangan yang sedikit. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang ayat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, udah waktu syuruk. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah tiba waktu syuruk. Jazakumullah khairan jaza buat sahabat yang sudah membersamai daripada kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya yang di TikTok, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Juga jamaah offline Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum tanya jawab, bagi jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, jika ada di antara jamaah ada yang mau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan jamaah bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Bagi jamaah yang mau bertanya, silahkan sematkan di kolom komentar YouTube. Waktu dan tempat untuk tanya jawab disilahkan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustaz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin satu pertanyaan, Pak Ustaz. Mentadabburi ayat ke-86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Kalau menghadapi kehidupan yang serba sulit, sehingga manusia banyak yang konsumsi kopi, artinya kopian pikiran. Yang jadi pertanyaan, apakah maksud Allah menetapkan yang serba sulit ini? Allah inginkan seberapa besar hamba berdoa pada Allah. Jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, surga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana ketika seorang hamba dihimpit dengan satu himpitan yang membuat ia kokean pikir, kebanyakan pikiran? Apakah itu tandanya Allah menginginkan hamba ini banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah? Jawabannya, ya. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah
problematika dalam kehidupan, karena Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang tangguh, tahan banting, hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah, hamba yang lebih baik dari hari ke hari, karena masalah itu seperti batu loncatan untuknya yang buat dia menduduki tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan salah memilih pundak. Satu pundak Allah titipkan beban, pundak itu akan Allah mampukan. Berarti kalau hari ini kita diuji dengan kopi, kokean pikiran, sejatinya Allah sedang ingin kita naik kelas, dan Allah ingin kita mengupgrade diri kita jadi hamba yang lebih baik. Maka bersyukur kalau lagi diuji, karena Nabi pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Atau dalam riwayat lain, may yuridillah bihi khairan yusib min. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, yusib min, Allah izinkan musibah datang kepada dirinya. Tujuannya apa? Karena Allah cinta, Allah ingin meninggikan derajatnya, menggugurkan dosa-dosanya, menjadikan dia jadi hamba yang tangguh luar biasa. Baik sangka sama Allah, terus yakin kepada Allah, jangan pernah menyerah. Muslim gak ada dalam kamusnya menyerah, karena Muslim pantang menyerah. Ihris, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir, silakan Mas. Apa? Baik jamaah yang dirahmati Allah, closing statement. Kalau belum ada ibu, ada yang mau bertanya, hadirin. Closing statement dari ayat ini, jangan pernah menjual akhirat untuk dunia yang sementara. Walladzina amanu alladzina yashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan akhirat dengan dunia yang sementara. Ulaika alladzina ishtarawul hayah bil akhirah. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Dunia ini sebentar, tidak layak dunia ditukar dengan akhirat kalau tujuan utamanya hanya sekedar dunia. Tapi kalau dunia ditunggangi untuk meraih akhirat, hal yang harus dilakukan pada setiap mukmin yang sehat akalnya. Karena dunia ini harus ditunggangi untuk meraih negeri akhirat, bukan malah ditukar dengan negeri akhirat. Apa cara kita menunggangi? Seperti yang kami katakan sebelum-sebelumnya, harta gunakan untuk menolong agama Allah. Lisan, pakai lisan ini untuk bicara yang menolong agama Allah, bicara yang manfaat. Ilmu, tenaga, waktu luang, kendaraan, aset-aset yang kurang produktif, jadi barokah buat kita semua. Lahir langsung diazankan kita, atau mungkin sedari lahir kita langsung Islam karena memang orang tua kita Islam, tapi menjadi batal karena beberapa faktor. Apa saja faktor-faktornya? Hari Jumat pagi, kalau Allah masih berikan izin umur yang barokah, kita bahas tentang pembatal-pembatal syahadat di Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Begitu dulu hadirin ya. Gak ada pertanyaan ya Mas? Jazakumullah khairan jazak. Besok kita lanjutkan ke ayat yang berapa berarti? Besok Kamis, ayat 89 sampai 90 insya Allah. Jadi dari ayat kemarin nih kita bahas Bani Israel. Kisahnya banyak. Bani Israel membangkang,
suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan sujud, tapi malah membelakangi masuknya lewat, kalau dalam kalimat itu masuknya lewat bokong duluan. Kurang ajarnya luar biasa, membunuh para nabi didustakan, saling membunuh, lalu mereka saling mengusir antara mereka sendiri satu sama lain, gak akur, kurang rukun hidup mereka, banyak gaya, dan mereka kalau gak suka ya dibuang. Mereka beriman kepada sebagian dan mereka kufur kepada sebagian yang lain. Udah Allah tolong selamat daripada kejarannya Fir'aun, tapi mereka tetap ingkar. Sudah ditolong oleh Allah selamat dari dalamnya dasar lautan. Kalau Allah tenggelamkan, mereka tenggelam, tapi mereka ingkar. Banyak ya cerita Bani Israel, dari ayat ke 40-an sampai ini ayat ke 88. Ternyata isinya tidak jauh daripada kisah-kisah Bani Israel. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu sepertiganya kisah, sepertiganya lagi akidah, sepertiganya lagi hukum-hukum. Al-Quran. Kan nanti kalau di sini banyak kisah-kisah, gak apa-apa. Itu proses Allah memahamkan kita lewat kisah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, tidak menjadi seperti Bani Israel yang ingkar, tapi menjadi mereka-mereka yang beriman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga rezeki sahabat berkah berlimpah, sukses dunia, sukses akhiratnya, dan jangan pernah lupa titipkan salam kami untuk keluarga di rumah. Insya Allah kita berjumpa di Indonesia atau kita berjumpa di Baitullah, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.